Jalur perdagangan Eropa sejak abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra untuk menemukan dunia baru. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa di Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel di Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan keadaan ekonomi, kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Khas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Berselang 2 abad setelah Perang Salib, usai kota Konstantinopel yang saat ini menjadi Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani atau Ottoman. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua Asia dan Eropa. Bangsa-bangsa Eropa kemudian mengarahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru sekaligus menemukan kebutuhan sumber rempah-rempah. Bangsa Spanyol dan Portugis adalah pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang mereka sebut sebagai dunia timur. Menyusul Portugis, orang-orang Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Nusantara pada tahun 1521 jauh sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Nusantara. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia untuk menjaga kerukunan di antara keduanya. Maka dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi wilayah di luar Eropa menjadi 2 bagian. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sementara bagian barat dikuasai oleh Spanyol. Bangsa Spanyol pun memulai penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah menuju ke arah barat. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Setelah itu, Spanyol kembali mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magellan atau Ferdinand Magellan yang akhirnya tiba di Filipina pada bulan April 1521. Namun, karena Magellan terbunuh di Filipina, ekspedisi dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Kapten Joan Sebastian Elcano pertama kalinya datang ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore yang tengah bermusuhan dengan Portugis yang lebih dahulu bersekutu dengan Ternate. Sebaliknya, Portugis menganggap kehadiran Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Selain itu, Portugis menuding Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas karena Maluku telah menjadi wilayah kekuasaannya. Namun, Spanyol memutuskan dan memantapkan klaim dan bersikeras bahwa wilayah Maluku bagian dari kekuasaannya. Oleh karena itu, persaingan di antara keduanya pun terjadi dan peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Demi memenangkan persaingan dalam perdagangan rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, rival Kesultanan Ternate yang sebelumnya menjadikan kerjasama dengan Portugis. Buntut dari koalisi-koalisi ini adalah permusuhan Ternate dan Tidore yang makin memanas, karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya. Terang pun tak dapat terhilangkan. Pada pertempuran tersebut, Portugis menang atas Spanyol. Bangsa Spanyol pun mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kekalahan dalam perang ini serta-merta menjadi penyebab utama mundurnya bangsa Spanyol dari Nusantara. Pertikaian antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Dalam perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangan di Maluku, sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkannya operasinya di Filipina. Perjanjian Saragossa sekaligus menandai berakhirnya masa pendudukan bangsa Spanyol di Nusantara yang terbilang singkat. Dengan begitu, penjajahan Spanyol di Nusantara telah gagal sebelum dimulai. Pemirsa, kekayaan negeri ini sungguh merupakan anugerah pencipta yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti kaum imperialis berhenti melakukan penjajahan.
Menyusul Portugis, orang-orang Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Nusantara pada tahun 1521, jauh sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Nusantara. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia untuk menjaga kerukunan di antara keduanya. Maka, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi wilayah di luar Eropa menjadi dua bagian. Makes it hard